Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel ini. Video kali ini saya akan membahas racikan pupuk untuk tanaman buah. Dari buah seperti cabai, itu termasuk tanaman buah, tomat ataupun terong dan lain-lain ya teman-teman ya. Di sini saya memberitahukan racikan pupuk yang saya gunakan ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman di rumah sudah memiliki apa racikannya atau apa yang digunakan, mungkin hampir sama dan tujuannya pun sama, hanya saja cara pengaplikasiannya atau dosisnya saja yang berbeda ya teman-teman ya. Di video kali ini saya akan membahas seputar pupuk untuk tanaman buah teman-teman. Semoga dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sehingga video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk bercocok tanam ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga tekan tombol like. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah pupuk tanaman buah ya teman-teman ya. Pupuk tanaman buah teman-teman. Dari pupuk tanaman buah sebenarnya itu untuk pupuk yang saya gunakan untuk tanaman cabai saya, contohnya itu yang pertama saya membutuhkan NPK teman-teman. NPK ya. NPK yang saya gunakan NPK Mutiara 1616 ya teman-teman ya. 16. Kemudian saya juga menggunakan TSP. Kemudian saya juga menggunakan KCL, dan juga saya menggunakan yang namanya KNO 3 merah, kemudian KNO 3 putih ya teman-teman. Dari bahan-bahan pupuk yang saya gunakan ini, mungkin dari teman-teman di rumah sudah ada yang menggunakan ya, hanya saja mungkin berbeda dalam pengaplikasian dan dosisnya teman-teman. Nah, di sini saya juga tambahkan kalsium teman-teman, kalsium, dan juga ada gandasil D dan juga gandasil B teman-teman. Nah, dari bahan-bahan ini nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Dari bahan-bahan pupuk ini pengaplikasiannya pun dan jadwalnya saya juga berbeda ya teman-teman ya. Untuk yang pertama kita bahas dari masa vegetatif teman-teman. Untuk masa vegetatif teman-teman ya. Dari masa vegetatif ini kita bahas satu persatu teman-teman untuk pengaplikasian pupuknya. Jadi di tanaman cabai itu ada 2 masa ya teman-teman, atau 2 fase ya. Yang pertama itu fase vegetatif, yang kedua adalah fase generatif teman-teman. Nah, di fase vegetatif itu bisa ditandai dari awal mulai kita tanam, sampai dengan tanaman itu sebelum muncul bunga, itu adalah masuk masa vegetatif. Kalau untuk tanaman cabai kurang lebih sekitar 1 bulan atau 4 minggu ya teman-teman ya. Nah, untuk masa vegetatif sendiri pupuk yang saya gunakan yang pertama itu adalah NPK Mutiara teman-teman. Ini untuk pemupukan kocor ya teman-teman ya. Ini untuk pemupukan kocor teman-teman, pengocoran ya. Dari pengocoran ini, pemupukan yang pertama saya gunakan bahannya adalah NPK, karena ada TSP dan KCL ini sebenarnya
kalau menurut saya itu tidak wajib ya teman-teman ya untuk dimiliki. Kalau misalkan teman-teman punya atau ingin memberikannya juga bagus, nanti akan saya bahas ya. Kalau yang saya gunakan itu yang pertama adalah di masa vegetatif, itu adalah masa sebelum muncul bunga ya. Yang pertama bahannya adalah NPK, kemudian saya campurkan dengan yang kedua itu namanya KNO3 merah teman-teman, KNO3 merah ya. Nah dari dua bahan ini untuk masa vegetatif untuk saya sendiri penggunaannya itu sudah cukup ya teman-teman ya, untuk pengocoran ya teman-teman ya. Di sini untuk pengocoran. Nah untuk dosisnya NPK itu saya memberikan sekitar 2 gram ya teman-teman, 2 gram per tanaman. Nah untuk KNO3 merahnya itu setengah dari dosis NPK ya teman-teman ya. Kalau NPK nya itu 2 gram per tanaman, saya kasih KNO3 merahnya itu 1 gram per tanaman teman-teman, per tanaman. Nah di sini untuk pengocoran teman-teman, nah dilakukannya itu saya melakukannya itu 1 minggu sekali teman-teman, 1 minggu sekali ya, sekali. Tulisannya kurang rapih ya teman-teman ya, asal bisa dibaca ya. Nah ini untuk pemupukan kocor teman-teman. Nah untuk pemupukan semprot, nah kali ini pemupukan di sini saya tulis kocor, pengocoran ya, pengocoran. Nah di bawah ini adalah penyemprotan teman-teman, penyemprotan pupuk. Nah, untuk penyemprotannya saya menggunakan yang pertama itu Gandasil D teman-teman. Ini jangan sampai terbalik ya. Kalau untuk petani-petani yang pada umumnya itu menandakan Gandasil D dan B itu D untuk daun dan B itu untuk buah. Jadi saya membedakannya itu D untuk daun dan B untuk buah. Nah D itu untuk masa vegetatif, masa pertumbuhan daun dan batang. Nah untuk Gandasil B itu untuk pertumbuhan buah ya teman-teman ya. Nah untuk penyemprotan saya biasanya mengaplikasikannya adalah Gandasil D, yang kemudian saya selingi dengan kalsium teman-teman. Sebenarnya kalsium itu di awal masa vegetatif itu tidak perlu terlalu sering disemprot kalsium ya teman-teman ya. Kalsium itu fungsinya untuk agar tanaman itu tidak rontok bunga dan buahnya ya teman-teman ya. Nah untuk penyemprotannya saya biasanya hanya mengaplikasikannya Gandasil teman-teman. Nah untuk takarannya saya biasanya itu 1 gram per liter air teman-teman, 1 gram per liter. Nah ini diaplikasikannya saya biasanya itu sekitar seminggu 2 kali teman-teman, 1 minggu 2 kali teman-teman ya. Untuk pengaplikasiannya 1 minggu 2 kali, biasanya ini nanti saya larutkan bersamaan dengan insektisida teman-teman. Bisa dengan insektisida Kuracron, bisa dengan insektisida yang lainnya ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman menggunakan insektisidanya merek dagang apa. Di pasaran merek dagang insektisida banyak ya, ada Kuracron, ada Fastak dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini untuk pemupukan kocor dan pemupukan penyemprotan ya teman-teman ya. Yang kemudian ini harus dibedakan ya teman-teman ya untuk penggunaan KNO3 merah dan KNO3 putih. KNO3 itu ada 2 jenis, merah dan putih ya teman-teman. Nah yang merah itu kita gunakan untuk masa vegetatif teman-teman, dan yang putih itu kita gunakan untuk masa generatif teman-teman. Nah di sini sudah untuk masa vegetatif ya teman-teman ya. Kemudian masa generatif teman-teman, generatif. Nah di masa generatif ini adalah masa dimana tanaman itu sudah mulai muncul bakal buah atau bunga ya teman-teman ya. Itu sudah masuk masa generatif, dan pupuk yang kita gunakan atau yang saya gunakan di sini juga saya robah teman-teman, sudah berubah, dan mungkin nanti akan dosisnya akan saya tambahkan beberapa
gram teman-teman. Biasanya pasti saya tambahkan. Nah untuk masa vegetatif ini ya 2, dan ini penyemprotannya. Nah untuk yang masa generatif pengocoran itu saya menggunakan yang pertama NPK teman-teman, NPK, kemudian saya tambahkan juga KNO3 putih, yang kedua KNO3 putih. Nah ada KCL dan TSP teman-teman di sini ya. Untuk KCL dan TSP itu sebenarnya sudah cukup di KNO3 putih, tapi apabila teman-teman ingin menambahkannya tidak masalah teman-teman. Di sini untuk awal-awal saya memang menggunakan TSP dan KCL ya teman-teman ya, tapi kesini saya tidak menggunakannya lagi, saya hanya menggunakan KNO3 putih teman-teman. Ya kita tambahkan saja ya di sini ya TSP. Yang keempat itu adalah KCL teman-teman, maaf, KCL. Nah untuk dosisnya itu saya pasti akan saya tambahkan teman-teman untuk masa generatif ya, untuk masa pembuahan. Nah NPK itu yang biasanya di masa vegetatif saya kasih 2 gram per tanaman, saya kasih tambahkan menjadi 3 gram per tanaman teman-teman, 3 gram per tanaman. Nah untuk KNO3 merah di sini di setengahnya saya tetap teman-teman, untuk KNO3 putih itu 1 gram per tanaman, 1 gram per tanaman teman-teman. Nah untuk TSP dan KCL itu sama teman-teman, saya pengaplikasiannya juga 1 gram, dan KCL 1 gram teman-teman, 1 gram per tanaman ya, per tanaman. Nah di sini untuk masa generatif pemupukan pengocorannya saya menggunakan bahan-bahan ini teman-teman. Kemudian penyemprotan teman-teman, penyemprotan. Nah di sini penyemprotan yang saya gunakan yang pertama itu bahannya adalah Gandasil B teman-teman, Gandasil B, seperti pada di masa vegetatif menggunakan Gandasil B. Nah ini untuk menyupport jadinya lah, menyupport ya teman-teman, maaf. Nah untuk mendukung produksi buah ya teman-teman, Gandasil B ini. Nah, kemudian itu saya juga menambahkan penyemprotan itu kalsium teman-teman, kalsium. Nah kalsium ini fungsinya itu untuk menjaga buah dan bunga tanaman itu tidak rontok ya teman-teman ya, kalsium ini fungsinya. Nah dari 2 bahan ini akan saya selingi dengan campuran bahan insektisida ya teman-teman ya. Sekali lagi saya pasti mencampurkannya dengan penyemprotan insektisida teman-teman. Nah di sini kalsium, Gandasil itu pasti saya seling-seling teman. Untuk pengaplikasiannya ini sama ya teman-teman ya, 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Nah untuk penyemprotan ini juga saya lakukan 1 minggu 2 kali teman-teman, 1 minggu 2 kali teman-teman. Nah 2 kali itu nanti akan saya selang-seling teman-teman. Minggu mungkin di minggu ini Gandasil B dan kalsium, besoknya Gandasil B dan kalsium terus teman-teman. Jadi untuk 1 minggu ini di saat kita menyemprot insektisida saya campur ini, di saat saya menyemprotkan insektisida yang lain, merek dagang lain, saya mencampurkan ini teman-teman. Jadi saya selang-seling ya, nanti teman-teman bisa atur jadwalnya masing-masing di rumah seperti apa. Nah di sini saya sudah menjelaskan ini yang saya gunakan ya teman-teman ya, mungkin menjadi bahan referensi teman-teman di rumah. Apabila ada persamaan atau mungkin perbedaan cara pengaplikasiannya, ini hanya sebagai sharing ya teman-teman ya, kita sharing pengalaman yang kita lakukan dalam bercocok tanam ya teman-teman ya. Mungkin ini menjadi bahan referensi teman-teman di rumah. Saya harapkan dari video-video ini saya bisa membagi informasi ataupun pengalaman saya kepada teman-teman semua ya.
ya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk tanaman pupuk tanaman daun, besok saya akan update lagi setelah video ini ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti untuk harganya teman-teman bisa cari di toko pertanian masing-masing, yang mungkin beda daerah itu akan berbeda harganya teman-teman. Kalaupun selisih, biasanya selisihnya tidak jauh ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan juga mensupport channel ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.